Perubahan aturan 3 jalur masuk PTN untuk seleksi tahun 2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, mengumumkan perubahan 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri, PTN, mulai 2023. Ketiga jalur tersebut adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN. Mendikbudristek Nadiem Makarim menuturkan, perubahan ini bertujuan agar siswa, orang tua, dan guru bisa terlibat langsung dalam proses seleksi. Perlu ada perubahan lebih inklusif, agar meminimalisir diskriminasi dari mereka yang ekonominya mampu, dengan yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, ujar Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 22, Transformasi Seleksi Masuk PTN. Perubahan aturan seleksi masuk PTN 2023 ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada PTN. Lantas, apa saja perubahan aturan ketiga seleksi masuk PTN pada 2023 mendatang? 1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, atau yang saat ini disebut sebagai Seleksi Nasional Masuk PTN, SNMPTN, meliputi prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik. Seleksi ini dilakukan berdasarkan dua komponen perhitungan atau penilaian, yakni, rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling, sedikit 50% dari bobot penilaian, B. Nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran, pendukung program studi yang dituju, portofolio, atau prestasi, paling banyak 50% dari bobot penilaian. Komposisi komponen pertama dan kedua tersebut diatur kembali oleh masing-masing PTN dengan total 100%. 2. Seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi bersama masuk PTN, SBMPTN, atau seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer. Jalur ini fokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan calon mahasiswa baru. Sehingga menurut Nadiem, tidak ada lagi tes mata pelajaran berupa saintek dan sosium seperti SBMPTN selama ini. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, ujar Nadiem. Untuk itu, merujuk pada pasal 6 ayat 2, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022. Seleksi nasional berdasarkan tes terdiri dari A. Tes potensi kognitif, B. Penalaran matematika, C. Literasi dalam bahasa Indonesia, D. Literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi nasional ini dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan. Adapun setiap calon mahasiswa dapat mengikuti paling banyak 2 kali seleksi nasional berdasarkan tes. PTN juga dapat menambahkan portofolio sebagai persyaratan program studi seni dan olahraga, atau syarat lain untuk program studi yang membutuhkan keterampilan spesifik. 3. Seleksi mandiri. Seleksi secara mandiri oleh masing-masing PTN dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan tidak boleh untuk tujuan komersial. Sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, PTN harus mengumumkan tata cara seleksi yang setidaknya memuat 1. Metode jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi. 2. Penilaian calon mahasiswa, terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, berdasarkan tes, metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. 3. Besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Setelah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN kemudian mengumumkan kepada calon mahasiswa atau masyarakat terkait, jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi, masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, tata cara penyanggahan hasil seleksi. Adapun jika calon mahasiswa mendapati bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, dapat melaporkannya melalui kanal pelaporan whistleblowing system, Inspektorat Jenderal Kementerian. Terima kasih.